Hai guys, salam sehat. Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kalian? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Baiklah, pagi hari ini Pak Ardi sedang makan pisang goreng. Ini bagus loh untuk kesehatan kita. Untuk sarapan pagi ditemani kopi, teh ataupun air putih tidak masalah. Pisang adalah makanan khas Indonesia, banyak kita jumpai di mana-mana ya. Di sekitar kita banyak pisang untuk tenaga kita untuk memulai hari ini. Hai, kita lanjutkan makan pisang goreng dulu ya. Memang renyah, gurih, rasanya manis, ada crispy-nya. Ayo anak-anakku yang belum sarapan, sarapan bareng Pak Ardi. Bisa sarapan nasi, sayur, buah-buahan, apapun itu. Yang penting tubuh kita diisi dulu. Ibarat HP dicas, biar tenaganya kuat, belajarnya semangat, konsentrasinya tinggi. Selamat makan. Berdoa bisa di mana saja. Maka dari itu anakku, luangkan waktu untuk berdoa. Bersyukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan yang kita miliki sampai saat ini, atas kesehatan yang kita miliki sampai saat ini. Ingat ya, luangkan waktu untuk berdoa dimanapun berada dan kapan. Percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Pembelajaran pagi ini adalah menentukan ide pokok dari bacaan. Kembali bersama Pak Ardi anak-anakku di jam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, masih materi yang sama, yaitu tentang ide pokok. Pak Ardi ulang-ulang biar kalian semakin ingat dan bisa. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah inti dari informasi yang kita peroleh dari paragraf tersebut. Intinya, ide pokok disebut juga gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Artinya sama saja, cuma istilahnya berbeda. Berikut ini adalah pengertian ide pokok yang lebih dalam. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Diingat ya, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, dalam mencari ide pokok dalam paragraf, kita harus menemukan kalimat utama dulu. Berikut ini adalah pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, ide pokok atau topik utama yang dibicarakan. Kalimat utama dapat dikembangkan menjadi kalimat penjelas. Jadi, kalian tentukan kalimat utamanya dulu, ambil intinya,
barulah ketemu ide pokok. Untuk mempermudah, lihatlah gambar berikut ini. Pertama-tama kalian baca dulu paragrafnya baik-baik, lalu temukan kalimat utamanya. Setelah itu baru menemukan ide pokok. Ngerti ya anak-anakku? Berikut ini 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat dan teliti. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Itu sebelumnya sudah Pak Adi sampaikan, yaitu jenis paragraf deduktif, induktif, ataupun campuran. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Mudah kan anak-anakku? Berikut ini adalah contoh paragraf. Kita cari ide pokoknya ya. Kita baca bersama-sama. Jahe mempunyai banyak manfaat. Tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotik hidup. Nah, sekarang kita cari anak-anakku. Di mana kalimat utama? Ya, benar sekali. Kalimat utamanya ada di awal paragraf yang Pak Ardi cetak tebal. Jahe mempunyai banyak manfaat. Itu adalah kalimat utamanya. Terus, bagaimana cara kita mencari ide pokok? Kita ringkas kalimat utama itu, ambil intinya, jadilah ide pokok. Apa ide pokoknya anak-anakku? Benar sekali. Ide pokoknya adalah manfaat jahe. Mudah kan? Pak Ardi harap kalian sudah mengerti. Sampai di sini penjelasan Pak Ardi. Pak Ardi berharap kalian semakin hebat dalam menentukan ide pokok dan semakin mengerti. Coba lihat, si Pansy saja bisa tertawa dan bahagia. Kenapa kita tidak? Mari kita tertawa bersama. Dalam belajar nggak usah tegang anak-anakku. Yang penting kita itu serius tapi santai. Saatnya mengerjakan tugas. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian buka buku 5A, halaman 15 dan 16. Kalian baca dulu teks paragraf berjudul Upaya Hebat Dokter Hewan Kecil, lalu kerjakan tugas yang di halaman 16. Kerjakan di buku tugas ya. Nah, ini dia teks bacaan dimulai dari halaman 15. Terus kalian lanjutkan ke halaman 16. Setelah itu kalian cari ide pokoknya paragraf 1, 2, dan 3. Lalu kalian menjelaskan ciri-ciri dalam mencari ide pokok. Itu tadi Pak Ardi sudah paparkan dalam video. Jadi kalian tinggal mencari. Demikian pembelajaran pagi ini. Tetap semangat, selalu berdoa, dan salam sehat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dah.